Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Besok adalah hari yang terakhir di bulan Oktober. Terus kita maju bersama dengan Yesus, kita menang. Hidup penuh dengan tantangan, tidak pernah berhenti menghadapi perjuangan. Seperti pada pagi hari ini kita membaca Raja Daud berperang melawan bangsa Amalek. Awalnya kalah, saudara. Nanti kita lihat. Tapi begitu Daud datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, dan Tuhan berikan kemenangan. Untuk itu kita serahkan seluruh hidup kita, tidak pernah terlepas. Hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Mungkin di dalam dunia bisnis, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, apa yang kita kerjakan, apa yang aktivitas kita selalu tidak pernah berhenti, tidak pernah menghindar dari peperangan. Tapi pentingnya di sini penyertaan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Di luar Tuhan kita gagal, kita kalah. Seperti bangsa Israel perang melawan Amalek, kalah. Kalau tidak disertai Tuhan, kalah. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, perkara besar terjadi. Itu saya Pastor Yakub Ramaka menyanyikan pujian ini. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan tolong padaku. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan tolong padaku, pimpinlah aku ya Bapa. Biarlah sinarmu menerangiku. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita mau selalu ada bersama dengan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku pagi ini. Kami mau baca firman-Mu. Kami lapar, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Roh Kudus,
Ajar dan ingatkan aku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman Bapa, kami siap pagi ini untuk ditegur, dikuatkan, dibangun iman kami kembali oleh kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur, tidak pernah berhenti kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab hidup ini adalah sebuah anugerah. Biarpun banyak tantangan, penuh dengan perjuangan. Saya teringat pada waktu Yesus di Taman Getsemani, pergumulan waktu dia mau minum cawan. Sampai Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau bisa nih cawan terhindar. Sampai keringatnya berpeluh seperti darah, titik-titik darah. Berarti dahsyat pergumulannya. Oleh karena itu mari kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat. Sungguh di luar Yesus, gagal kita. Itu biar pagi ini, sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua bentuk pergumulan, peperangan dalam kehidupan kita. Tuhan akan berperang ganti kita. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita baca firman Tuhan. Kita cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Haleluya. Puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Akhirnya kita mau baca kitab Samuel pasal 30 menjelang hari-hari pasal yang terakhir. Soalnya karena 1 Samuel ada 31 pasal, berarti besok lusa ya kita sudah dapat mengakhiri 1 Samuel dan memasuki kitab 2 Samuel. Oh, ini puji Tuhan. Kita lakukan setia, Bapak Ibu lakukan setia bersama saya sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berarti sampai langkah terakhir. Contoh pasal 31, tinggal 2 hari lagi saudara. Ya, semua akan berakhir. Dunia akan berakhir. Tapi yang kekal hanya hidup bersama dengan Yesus. Amin. Mari saya mau baca Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 20. Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Mari. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis nih. Wow, ini Siklak wilayah Israel saudara ya. Jadi ini didatangkan orang Amalek dan ternyata kalah saudara ya. Dibakar habis Siklak ini. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekalinya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Istri Daud kena saudara, ditawan saudara oleh orang Amalek. Ya, hidup ini sama saudara, tidak pernah berhenti menghadapi peperangan. Banyak orang yang percaya sama Tuhan jatuh, ya. Banyak orang murtad kalau kita baca di Matius 24. Menjelang kedatangan Tuhan, banyak orang kan jauh dari Tuhan. Ya, ini juga dikalahkan oleh Amalek. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Coba nih, hancur. Bayangkan saudara, yang selama ini di Daud menghadapi peperangan yang lebih banyak mengalami kemenangan-kemenangan, tapi akhirnya dia kalah. Karena apa? Karena Daud ya ada kesalahan saudara, minta ampun sama Tuhan ya. Itu apapun Tuhan punya maksud tujuan supaya setiap pergumulan dalam hidup kita boleh koreksi diri ya, supaya kita takut sama Tuhan, tidak boleh mengandalkan kekuatan lain, jangan pernah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan berkata tadi kan Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat. Ini bukti diizinkan Tuhan kalah Daud. Semua istri yang ditawan saudara, juga kedua istri Daud ditawan. Ini ayat kelima, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel ditawan semua. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Suruh rakyat itu dapat di hati masing-masing karena aneh laki-laki dan perempuan. Tapi Daud mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini saudara kunci dari sini ya. Pada waktu Bapak Ibu Saudara semua, waktu kita lihat Daud keadaannya terjepit, tidak ada harapan, kuncinya lari kepada Yesus. Di sini katakan, tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, kembali sama Tuhan. Kalau selama ini Daud menggunakan kekuatan pakai akal, berangkat sekali, lari ke sana, lari ke sini. Dia pada waktu dia pergi ke Filistin, ketemu dengan Raja Kais,
Sampai dia sendiri pura-pura, banyak tingkah langkahnya yang keliru. Diizinkan sama Tuhan kalah, saudara. Tapi begitu dia kembali sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, baru Tuhan pulihkan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawa efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruslah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tahun ini. Begitu kembali sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Seperti dalam surat 1 Korintus 10:13, saudara, kalau Bapak Ibu baca surat 1 Korintus pasal 10:13, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Dan percaya kepada Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seperti pada waktu ini, Daud keadaan terjepit pada murid-muridnya, semua prajuritnya marah kepada Daud karena mengalami kekalahan. Bahkan istri Daud dua-duanya ditangkap, ditawan, saudara. Tapi begitu Daud memutuskan untuk mencari Tuhan, terus berikutnya lah tuh. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu, berhenti. Ini perjalanan cukup jauh, saudara, ya. Lelah, saudara. Peperangan itu bukan berarti enak-enak. Peperang itu banyak, perjuangan yang nyawa, saudara, ya. Tahu taruhannya nyawa kalau sudah bicara perang, saudara, ya. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makan ayah. Kemudian dia minum air. Jelas perjalanan cukup jauh menghadapi peperangan. Ya, rasa lapar, rasa haus, segala macam terjadi. Untung Tuhan begitu baik berjumpa dengan seorang dari Mesir. Dan apa yang terjadi, saudara? Lihat ini ayat 12. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara, 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Coba nih, tidak makan 3 hari 3 malam. Tapi Tuhan yang mengatur semuanya, sehingga dia berjumpa dengan seorang muda dari Mesir. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Nah, ini budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, kan 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. mohon maaf saudara. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis semua. Coba saudara, ini orang Amalek, saudara, ya. Udah dibakar habis. Dan bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku, kau gerombolan itu? Katanya, mohon maaf lagi. Mohon maaf, saudara. Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan. Jadi ini orang Mesir minta sama Daud supaya dijamin, supaya jangan sampai dibunuh, ya, atau serahkan kepada Tuhan. Orang Amalek itu nanti bisa dibunuh nih. Tapi Daud berjanji tidak, ya. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jaran yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Nah, ini tanah Yehuda yang tadi Siklas, sudah, ya. Jadi semua orang Filistin, orang Amalek ini satu, ya, satu, artinya satu kelompok, saudara. Daud kalah, ya, karena tadi sudah kita lihat ini istrinya kena semua, ketangkep. Daud marah, minta petunjuk kepada orang Mesir itu. Hai, tunjukkan jalan. Akhirnya ayat 17 kita baca. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, dan juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Amin, puji Tuhan. Lihat ini, akhirnya Daud mengalami kemenangan, saudara. Tadinya kalah, akhirnya ada kemenangan karena ada penyertaan Tuhan. Termasuk istrinya, saudara. Tidak ada jalan, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang itu dibawa Daud kembali. Ayat 20 yang terakhir, Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semua digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jaran Daud. Ini termasuk istri semuanya,
selamat saudara. Ini kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Jadi artinya dalam hidup ini, biarpun Bapak Ibu mungkin menghadapi tantangan besar, menghadapi pergumulan yang tidak mungkin tidak harapan, yang mungkin awalnya kalah, awalnya tidak ada harapan, tapi begitu kita kembali kepada Yesus, dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Sebab Tuhan ajaib, Dia dahsyat saudara. Bagi Tuhan tidak berkamus. Tuhan sanggup melakukan berbagai macam cara. Ya, bagi Tuhan tidak berkamustan. Yang penting kita mau datang kepada Yesus. Ini makin penting kalau kita baca Alkitab, enak saudara. Kita makin mengerti. Ternyata dialami oleh Daud, bangsa Israel sering mengalami persoalan-persoalan, tapi karena ada kesalahan saudara. Jangan simpan dosa. Jangan pernah menyimpang jauh dari Tuhan. Seperti Daud, ya, sampai dia dibohong kepada Filistin yang kita pernah baca itu. Langkah-langkahnya tidak mengandalkan Tuhan. Menghadapi pergumulan dalam hidup, yang penting sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan jaga lindungi. Berdoa supaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa yang datang. Baik peperangan saat ini bangsa Israel menghadapi Iran, menghadapi Hamas, baik termasuk Hizbullah, Ukraina, Rusia, termasuk saya dengar informasi Taiwan, ya, dengan China juga tegang hubungannya. Dunia tidak ada kedamaian saudara. Kedamaian kita hadapkan hanya kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan akan menyertai kita. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangiku. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas pada Rabu pagi ini, tanggal 30 Oktober 2024, mari kita berserah total kepada Tuhan. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Baca firman Tuhan dan banyak berdoa di kantor Bapak Ibu. Kalau bisa ada Alkitab, baca Alkitab, berdoa, berkumpul, bergaul karib dengan Tuhan, supaya hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan ini jangan pernah jauh dari Tuhan. Libatkan Tuhan seperti Daud tadi berkata, Tuhan, aku berserah kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Maka di situ Tuhan akan berperang ganti kita, dan Tuhan berikan kemenangan kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.